Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam sahabat Ansor Banser dan sahabat Fuad Channel dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, salam tradisi dan inovasi. Malam hari ini saya Fuad Abdul Malik dalam acara Sowan di channel YouTube kami Fuad Channel akan berbincang santai, ngobrol santai, podcastan bersama salah satu narasumber kita, yaitu sahabat Nur Hadi. Beliau ini nanti yang akan memberikan bercerita mengenai latar belakang berkiprah beliau pada waktu menjabat sebagai ketua Ansor dan motivasi bagaimana kita berkhidmah di Ansor begitu. Kemudian selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sahabat Nur Hadi karena pada malam hari ini saya telah diberikan izin untuk silaturahmi sowan di kediaman jenengan ini. Semoga amal jenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Amin. Kemudian ngomong-ngomong soal Ansor sahabat, satu kata tentang Ansor dan Banser, monggo sahabat. Wadah berproses bagi pemuda NU yang luar biasa. Ada pendewasaan, ada peluang untuk menjadi pemuda yang benar-benar diperhitungkan dalam masyarakat. Karena selama ini Ansor dan Banser telah terbukti memberi kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat luas. Luar biasa. Sangat memasuki dalam motivasi kita. Kemudian berbicara tentang Ansor, hal apa yang melandasi panjenengan itu mencintai Ansor dan Banser? Silakan sahabat. Ya, terima kasih. Ansor dan Banser itu merupakan badan otonom yang ada di Nahdlatul Ulama secara rumah besar dan secara kultur, karena saya terlahir dari rahim masyarakat yang kebiasaannya, adat istiadatnya, kulturnya itu adalah kultur Nahdlatul Ulama. Maka sebagai generasi muda saya merasa punya kewajiban bagaimana supaya generasi mendatang ini bisa menjadi tumpuan estafet bagi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama pada hari ini. Karena bagaimanapun juga pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ketika pemuda-pemuda NU berproses di Ansor, berkhidmat di Banser, maka pada dasarnya kita sebagai generasi muda merasa tanggung jawab, mempunyai rasa tanggung jawab bagaimana untuk kemudian bersama-sama melestarikan kultur yang selama ini benar-benar menjaga bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya budaya-budaya ketimuran yang menjadi ciri khas kita, sehingga pada akhirnya budaya Nusantara, budaya ketimuran kita ini terus terlestarikan. Jadi itu yang kemudian menjadi motivasi saya, kenapa kemudian saya berkhidmat di Ansor, mencintai Ansor lebih dari apapun. Saya rasa itu. Oke, terima kasih sahabat Nur Hadi, penjelasan yang sangat mendalam tentang organisasi Ansor maupun di organisasi lain. Kemudian sahabat Nur Hadi sendiri kenal Ansor itu di tahun berapa kira-kira? Oke, saya bercerita sedikit tentang bagaimana saya berproses di Ansor. Jadi bermula ketika saya kuliah di Yogyakarta pada waktu itu menempuh S1. Di awal saya kuliah, ini saya terlibat dalam usaha seorang teman yang dia fokus usahanya di pengelolaan barang bekas. Nah, ketika
ada banyak barang bekas masuk di situ. Saya bagian yang mensortir, bagian yang mengolah, salah satunya begitu. Nah, di dalam barang-barang bekas itu ternyata tidak hanya hal-hal yang sifatnya plastik, tetapi juga ada buku-buku. Jadi karena pada suatu ketika di situ dalam bekerja saya menemukan sebuah buku terkait dengan Ibnu dan IPPNU. Jadi awalnya ketertarikan saya di Ansor ini bermula dari Ibnu dan IPPNU. Selama ini ketika saya sekolah di Kediri, waktu itu saya menempuh sekolah saya di Aliyah di Madrasah Aliyah Ma'arif Kepung, itu juga sambil mondok di pesantren Mahir Arya Trihinagung. Tetapi karena saking banyak kegiatan di pondok, di pesantren, maka tidak pernah terpikir sama sekali untuk kemudian terlibat di Ibnu maupun di IPPNU. Karena jelas kalau di IPPNU nggak mungkin, karena saya seorang laki-laki kan begitu. Nah, ketika saya menemukan buku tentang Ibnu dan IPPNU itu, kemudian itu menginspirasi saya bagaimana saya sebagai generasi muda NU ini memberi kontribusi terhadap masyarakat luas. Ini yang kemudian memotivasi saya, bahkan sampai hari ini buku itu masih saya simpan. Karena keaktifan saya di Ansor selama ini itu termotivasi dari buku yang saya temukan pada waktu saya bekerja di pengelolaan barang bekas. Sehingga dengan begitu saya merasa bahwa buku itu sangat berarti bagi saya. Nah, ketika saya pulang, awalnya itu saya ingin aktif di Ibnu. Karena kebetulan ketika keinginan saya menggebu-gebu untuk terlibat di Ibnu, tetapi ternyata di Munjungan khususnya pada waktu itu Ibnunya mengalami vakum atau dalam keadaan layah ya walayamut. Hidup tidak, mati pun juga tidak. Secara organisatoris ada, tetapi secara gerakan, secara aktivitas, kegiatan yang merupakan roh dari organisasi itu sendiri, itu tidak ada. Sehingga dengan begitu saya mencoba untuk komunikasi dengan orang tua. Kira-kira bisa enggak saya aktif di organisasi lain yang merupakan wadah bagi generasi muda. Kemudian bapak saya pada waktu itu mengantarkan saya untuk berkunjung ke seorang ketua PAC, yaitu Pak Imam atau Pak Haji Imam As'ari. Jadi kalau selama ini banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang terlibat di Ansor dan Banser itu karena ajakan dari temannya, dari sahabat-sahabatnya, dari orang lain. Waktu itu saya menyadari betul bahwa saya harus meneruskan estafet sebagai generasi muda NU, dan kebetulan saya ketika di kuliah juga termasuk salah satu anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Maka sebagai tindak lanjut dari organisasi yang saya ikuti di kampus, maka saya juga harus aktif di organisasi kepemudaan. Nah, saya karena menyadari itu, kemudian saya menemui ketua PAC tadi. Bukan karena semata-mata ajakan teman, tetapi karena kesadaran bahwa saya merupakan bagian dari generasi muda yang harus sadar bahwa kewajiban generasi muda adalah melanjutkan estafet dari pendahulu-pendahulunya. Dari situ kemudian saya mengobrol banyak tentang bagaimana perkembangan Ansor di Kecamatan Munjungan khususnya. Ketika suatu saat pada waktu itu di tahun 2008 ada rapat anggota di masing-masing desa. Sebenarnya saya tidak ada tujuan untuk ikut di situ karena kebetulan saya tidak dapat undangan. Yang dapat undangan itu malah bapak saya. Karena bapak saya selama ini kan aktif di NU. Jadi karena dianggap sebagai tokoh NU, bapak saya diundang. Karena bapak saya kebetulan tidak bisa hadir, saya yang hadir di situ dalam undangan itu. Nah, ketika proses rapat anggota dimulai, tidak tahunya saya ditunjuk sebagai ketua ranting. Proses itu saya mulai dari nol karena saya sama sekali tidak tahu mengenai Ansor itu bagaimana. Sehingga pada waktu itu meskipun saya sudah menjadi ketua ranting Ansor Karangturi, tapi saya belum pernah mengikuti diklat Ansor. Atau kalau di kita itu namanya PKD, pelatihan kader dasar Ansor. Tetapi karena ada kemauan dari saya,
kemudian didukung oleh keluarga, maka saya mencoba untuk benar-benar berkhidmat di Ansor. Kemudian saya masih belum begitu memahami peta masyarakat di Karangturi khususnya, maka kemudian saya mencoba untuk menemui beberapa teman lama saya, teman-teman saya ketika di pondok dulu, kemudian saya libatkan di Ansor. Tidak tahunya proses yang dialami teman-teman ranting Ansor Karangturi pada waktu itu ternyata luar biasa, semangatnya luar biasa. Bahkan ada kegiatan yang rutin di ranting Ansor yang tidak diadakan oleh ranting-ranting yang lainnya pada waktu itu seperti itu. Ketika itu terus berjalan, akhirnya mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya bagi generasi-generasi tua. Bahkan karena aktifnya Ansor Karangturi pada waktu itu, sampai-sampai masyarakat itu berharap saya menjadi kepala desa. Padahal tidak pernah berpikir sama sekali bagi saya untuk kemudian tertarik untuk menjadi kepala desa pada waktu itu. Karena masyarakat melihat Ansor ini dalam prosesnya di Karangturi pada waktu itu benar-benar menunjukkan semangat yang luar biasa bagi generasi muda NU. Jadi dianggap bahwa ketika memimpin desa itu sudah mampu, kira-kira begitu. Padahal saya tidak terbersih sama sekali, dan saya merasa bahwa kemampuan saya tidak ada, belum ada sama sekali untuk kemudian menjadi kepala desa. Tapi karena saya dan sahabat-sahabat yang lainnya berproses di NU itu benar-benar ikhlas, benar-benar karena nurani, karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan, maka ternyata buahnya kepercayaan masyarakat itu begitu luar biasa. Setelah itu kami aktif, bahkan ketika kegiatan-kegiatan di cabang, di kabupaten, saya juga sering mengikuti, diundang saya juga ikut. Dan karena bangga dengan kegiatannya ada di ranting Karangturi, bahkan Ketua PAC pada waktu itu menyampaikan ini menjadi salah satu ranting percontohan, kira-kira begitu pada waktu itu penyampaiannya Haji Muhammad Ari kepada pengurus cabang pada waktu itu. Nah, ketika tahun 2012 kalau tidak salah pada waktu itu ada caretaker. Sebelum tahun 2012, saya lupa tahun berapa itu. Tapi kira-kira kita tahun 2012 lah. Ada caretaker, kemudian pengurus cabang di caretaker berimbas pada pengurus anak cabang, pimpinan anak cabang. Akhirnya kami pun juga karena nggak ada cantolan ke atas, kami pun juga mengikuti vakum, sehingga pasca itu dilakukan rapat anggota dari caretaker itu yang diadakan di ranting-ranting. Kemudian karena Karangturi itu dianggap sebagai ranting yang cukup aktif pada waktu itu, akhirnya saya pun ditarik ke PAC. Pada waktu itu kalau nggak salah saya menjadi wakil ketua tahun 2012. Tahun 2012 sampai tahun 2017 mungkin karena yang ada pada waktu itu yang menjadi pengurus itu adalah teman-teman sahabat-sahabat lama, dan selama ini prosesnya sudah luar biasa. Dan karena juga mungkin efek caretaker itu berakibat pada kurangnya semangat bagi sahabat-sahabat untuk berkhidmat di Ansor, sehingga kegiatan pun juga kurang begitu terlihat. Kemudian tahun 2017 saya mengikuti konferensi anak cabang, dan alhamdulillah pada waktu itu saya terpilih menjadi ketua. Meskipun kalau ngomong secara kompetensi untuk menjadi ketua saya rasa berat lah, karena sahabat-sahabat yang lain itu banyak yang lebih mampu daripada saya. Alhamdulillah saya itu karena saya dianggap mampu untuk berkontribusi. Saya dipercaya oleh masyarakat, itu merupakan bentuk syukur. Makanya saya tadi bilang alhamdulillah, bukan karena jabatan menjadi ketuanya, tetapi karena ternyata masyarakat, sahabat-sahabat yang lain mempercayai saya untuk menjadi ketua. Nah, itu menurut saya itu perlu disyukuri.
Jadi alhamdulillah saya bukan karena jabatan menjadi ketua, tidak, tetapi karena ada kepercayaan dari sahabat-sahabat untuk saya dipilih sebagai ketua. Nah dari situ kemudian terjadi proses di PAC Ansor Munjungan sampai pada akhirnya mungkin bisa dikatakan PAC Ansor Munjungan menjadi salah satu PAC yang cukup dianggap keberadaannya. Terbukti ketika dilakukan akreditasi, kami satu-satunya di cabang Trenggalek ini yang mendapatkan nilai A pada waktu itu. Luar biasa sahabat ya. Begitulah sahabat Nurhadi berproses dari mulai awal hingga era tahun 80-an untuk berorganisasi, berkiprah di Ansor. Kira-kira ada kesulitan di tahun itu atau kendala mungkin sahabat bisa diceritakan? Kesulitannya sebenarnya satu, karena kalau kemudian kita melibatkan personel pengurus dari jajaran yang pernah menjadi pengurus sebelumnya karena di caretaker, itu sepertinya semangatnya berkurang. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kira-kira dari generasi muda NU di Kecamatan Munjungan ini yang benar-benar mempunyai keinginan yang sama itu siapa saja. Identifikasi itu yang sulit, karena bagaimanapun juga pada waktu itu kami pengurus PAC yang baru itu kan mayoritas orang-orang yang proses dalam pendewasaan kami di dalam organisasi itu kan di luar Trenggalek, di luar Munjungan, sehingga untuk peta mencari pengurus yang benar-benar mempunyai kemauan yang kuat untuk berkhidmah di Ansor ini agak sulit, karena bagaimanapun juga kita tahulah bagaimana kecenderungan pemuda kita. Kalau kemudian diajak terlibat dalam kegiatan yang sifatnya keagamaan, itu kan banyak yang kurang begitu tertarik. Apalagi selama ini Ansor itu identik sekali dengan cara-cara politik, karena kita tahu sebelumnya ketua Ansor cabang kita adalah Bapak Masun Ismail yang merupakan wakil bupati. Karena ketokohannya di Ansor, maka beliau sampai kemudian menjadi wakil bupati. Masyarakat melihatnya Ansor ini menjadi kendaraannya Pak Masun Ismail pada waktu itu. Meskipun sebenarnya kalau kami melihatnya bukan seperti itu. Kami melihatnya adalah karena Pak Masun Ismail ini mampu membawa Ansor cabang Trenggalek ini begitu luar biasa dalam prosesnya, dan kegiatannya juga cukup banyak. Maka masyarakat pun juga melihat sebagai sosok muda yang mempunyai potensi menjadi tokoh kabupaten. Makanya kemudian bisa menjadi wakil bupati Kabupaten Trenggalek. Tapi karena sekali lagi ketua Ansornya adalah wakil bupati, maka masyarakat melihatnya bahwa Ansor ini menjadi kendaraan politik, meskipun secara resmi Ansor ini bukan kendaraan politik. Nah, apatisme masyarakat terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam, bahwa Ansor itu benar-benar organisasi otonom non politik, ini tidak mau tahu masyarakat, sehingga ini juga menjadi kendala masyarakat untuk melibatkan diri, khususnya pemuda-pemuda di Ansor. Jadi apatisme pemuda-pemuda salah satunya karena ada anggapan bahwa Ansor ini menjadi kendaraan politik semata, tidak benar-benar merupakan wadah sebagai penerus estafet para ulama ke depannya. Kira-kira begitu. Oh iya sahabat, ini berbicara mengenai Ansor Munjungan, bagaimana dulu jenengan itu mengawali kaderisasi Ansor Munjungan, padahal pada waktu itu sudah lama vakum. Bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya bukan saya ya, bukan saya sebagai personal, bukan, tetapi kebetulan generasi pada waktu itu mempunyai generasi yang mempunyai karakter yang sama.
Saya latar belakang di Jogja, aktif di beberapa kegiatan di Jogja, aktif di organisasi, sehingga semangat untuk membesarkan organisasi itu ada karena punya bekal berproses di Jogja. Kemudian sahabat Hani Mas Hadi berproses di Malang, ikut di PMII juga, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi karakternya juga hampir sama dengan saya. Sahabat Nanang Kurniawan itu juga sama, beliau juga berproses di Malang. Nah, awalnya kami bertiga, kemudian pada akhirnya mengajak sahabat Abdul Latif yang merupakan kader asli Munjungan, meskipun beliau itu kuliahnya di Trenggalek, tetapi wacananya luar biasa karena sangat aktif di medsos, kemudian juga sangat aktif, minat bacanya juga cukup luar biasa, kemudian literasinya juga cukup banyak, bahkan dia juga seorang penulis pada akhirnya. Kalau kemudian pada akhirnya Ansor besar itu juga karena berkatnya, kemampuannya dalam membuat berita. Jadi meskipun itu produk lokal bagi kami, beliaunya cukup luar biasa prosesnya. Nah, karena kami mempunyai persamaan latar belakang, mempunyai persamaan karakter, mempunyai persamaan dalam melihat sesuatu, mencermati sesuatu, menganalisa sesuatu, maka ini yang kemudian menjadikan kami seakan-akan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi awal-awal saya tidak menganggap bahwa itu karena secara pribadi. Ini murni bahwa karena ada sahabat-sahabat yang lain. Andai kan saya sendiri kemudian tidak ada sahabat Hani, tidak ada sahabat Nanang Kurniawan, tidak ada sahabat Abdul Latif pada waktu awal-awal itu, saya yakin Ansor Munjungan tidak mungkin kalau kemudian secara eksistensi itu dikenal oleh masyarakat luas. Jadi karakter yang sama, kesamaan latar belakang, ini yang kemudian menjadikan kami mempunyai semangat yang sama. Nah, semangat ini yang kemudian menjadi bekal kami, menjadi modal kami. Dari semangat ini kami sering melakukan pertemuan, awalnya begitu, dari rumah ke rumah. Jadi suatu ketika sahabat-sahabat pada waktu itu ngumpul di sini, kemudian ngumpul di rumahnya sahabat Hani, kemudian ngumpul di rumahnya sahabat Nanang, sahabat Abdul Latif, sahabat Mujab, dan sebagainya dan seterusnya. Dari pertemuan-pertemuan itulah kemudian muncul ide-ide, gagasan-gagasan bagaimana supaya Ansor Munjungan ini keberadaannya diakui oleh masyarakat. Ya, kami nggak mulu-mulu pada waktu itu, setidaknya kita bisa menunjukkan bahwa generasi muda NU di Munjungan itu ada. Harapan kami setidaknya ketika kami beraktivitas, berkegiatan dengan dengan nuansa ke-NU-an, setidaknya para opini sepuh, pengurus-pengurus MWC, pengurus NU, paling tidak ada ada semacam semacam harapan besar terhadap bagaimana kemudian NU di Munjungan itu bisa terus dilanjutkan oleh generasi terusnya. Jadi kami tidak mulu-mulu yang kami lakukan itu saja sebenarnya pada waktu itu. Saya ingat jenengan itu berapa orang yang pada waktu itu bermusyawarah untuk mengawali kaderisasi itu? Berapa orang? Pada waktu itu gini ceritanya. Jadi bermula dari kami bertiga, saya, sahabat Hani, sama sahabat Nanang Kurniawan itu ngumpul di warung kopi. Kemudian karena kebetulan sahabat Nanang, sahabat Hani, sama sahabat Abdul Latif ini pernah berproses namanya honeymoon, yaitu wadah bagi pecinta literasi pada waktu itu. Jadi
sahabat-sahabat yang dua tadi, sahabat Hani sama sahabat Nanang, kemudian mengundang sahabat Abdul Latif. Kami berempat mulanya begitu. Berempat merencanakan kegiatan. Pada waktu itu kami berangan-angan, karena pada waktu itu kami ngopi bareng itu membuka website, membuka ansor PAC yang lain, ternyata ada yang punya blog, jadi kami berangan-angan kapan ya kira-kira ansor Munjungan ini bisa memiliki blog. Angan-angan ini ternyata pada akhirnya terrealisasi, bahkan tidak hanya blog yang kemudian yang kita miliki, tapi sampai kemudian kita mempunyai website pada akhirnya. Berempat ini yang awalnya mengagendakan, merencanakan, membuat gagasan untuk kemudian belajar pada PAC yang lain, yang pada waktu itu kami melihatnya ada satu PAC yang cukup masif pergerakannya, yang cukup militan kader-kadernya, yaitu di PAC Panggul yang dipimpin oleh Gus Aziz. Berempat kami kemudian mengajak serta sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat pengurus. Pada waktu itu kami masih menyusun kepengurusan, ya, masih menyusun kepengurusan. Kira-kira yang nanti dilibatkan di pengurus siapa saja. Pada akhirnya kami juga menata, melihat. Kemudian setelah ada tambahan anggota pada waktu itu, kami bersama-sama belajar tentang gerakan ansor di PAC Panggul. Jadi bermula dari 4 orang ini awalnya, tapi kemudian di waktu di Panggul ini tidak cuma berempat, karena di situ sudah ada sahabat-sahabat yang lain yang ikut aktif di situ, termasuk pada kalau nggak salah sahabat Fuad juga aktif ya, pada waktu itu sudah aktif. Ya, saya ingat pada waktu itu sahabat Fuad sudah aktif. Kalau nggak salah kami ke Panggul itu kurang lebih sekitar 20-an orang. Kami menginap di sana selama 2 hari. Kami benar-benar belajar, berproses. Harapan kami cuma satu, yaitu bagaimana supaya kita termotivasi untuk menjadikan ansor Munjungan paling tidak samalah dengan PAC Panggul. Jadi itu awalnya. Oke, luar biasa sahabat Muradi. Kemudian apa yang Anda pikirkan pada waktu itu ketika Anda terpilih oleh sahabat-sahabat yang lain untuk diberikan amanah sebagai ketua ansor Munjungan? Apa yang Anda pikirkan? Pada waktu saya terpilih sebagai ketua PAC, yang terbayang pada saya itu cuma satu, bagaimana PAC Munjungan ini berkegiatan sama seperti Ranting Karangturi pada waktu saya menjadi ketua Ranting. Itu saja sebenarnya. Tetapi ternyata dalam dinamikanya, karena banyak sahabat-sahabat yang lain yang mempunyai latar belakang organisasi yang juga luar biasa dalam prosesnya, maka ternyata tidak hanya itu. Jadi waktu saya terpilih sebagai ketua, saya cuma pengen menjadikan ansor Munjungan itu berkegiatan samalah paling tidak dengan Ranting Ansor Karangturi, yaitu berpunya kegiatan rutin, teragendakan setiap sebulan sekali. Kemudian juga syukur kalau nanti kedepannya itu mempunyai kegiatan yang sifatnya insidental juga. Jadi saya tidak pernah kepikiran kalau kemudian PAC Ansor Munjungan pada akhirnya bisa sebesar ini. Itu benar-benar berkat sahabat-sahabat yang lain. Yang ada dalam otak saya pada waktu itu cuma bagaimana Ansor Munjungan pada waktu itu mempunyai kegiatan yang sifatnya rutin. Itu saja sebenarnya. Oke, terima kasih. Kemudian begini sahabat, kesan jenengan pada waktu jenengan menjabat sebagai ketua Ansor Munjungan itu bisa diceritakan, karena kita tahu awal-awal konferensi di beberapa ranting wilayah Munjungan, mulai dari Mulung Kulon kemudian sampai di wilayah timur Bangun, itu kan setiap hari ya, mengikuti terus. Kemudian jenengan juga hadir di situ sebagai ketua terpilih. Bagaimana kesan? Karena jenengan itu meninggalkan istri anak itu. Bagaimana sahabat? Iya.
Kalau ngomong kesan itu nggak bisa diungkapkan ya, karena antara perasaan capek, kemudian perasaan bangga, perasaan puas, campur aduk menjadi satu. Capek bagaimanapun juga ketika kita maraton dalam rapat anggota, tentunya tidak bisa dipungkiri pasti ada rasa capek di situ. Kemudian puas itu muncul ketika pada akhirnya sahabat-sahabat ranting itu juga mempunyai semangat yang sama untuk kemudian menghidupkan kembali ranting-ranting Ansor di tiap-tiap desa. Kemudian puas itu ketika kita bisa mensinergikan satu sama lain generasi muda di tiap-tiap desa. Kemudian memang sih karena saya mempunyai keluarga, kadang muncul rasa berdosa karena hampir tiap malam itu saya meninggalkan keluarga saya, meninggalkan istri saya, meninggalkan anak-anak saya. Tapi karena keluarga saya itu paham bahwa saya salah seorang yang mencintai organisasi itu melebihi keluarga. Makanya istri saya pun pada akhirnya memahami, karena dengan cara itulah yang menjadikan saya punya semangat untuk menjalani hari-hari saya. Bagi saya, ketika saya bisa memberi manfaat, ini cukup membanggakan. Kenapa kemudian istri saya pun pada akhirnya bisa menerima apa yang saya lakukan tiap hari, tiap malam, itu karena istri saya pun mengenal saya pada waktu kuliah dulu, itu juga ketika kami sama aktif di remaja masjid. Jadi karena kami sama-sama aktif di remaja masjid, jadi kami akhirnya ketemu, akhirnya kami jodoh kan, kira-kira begitu. Karena tahulah latar belakang saya pada waktu menjadi remaja masjid, akhirnya istri saya pun juga memahami kalau sampai kemudian saya tinggalkan tiap hari, tiap malam untuk berproses di Ansor, untuk membesarkan Ansor. Luar biasa, begitulah bagaimana sahabat Nurhati berproses mulai dari awal, dari nol sampai sekarang. Kemudian begini sahabat, kira-kira waktu jenengan itu masih menjabat sebagai ketua Ansor Munjungan, ada keinginan yang mungkin belum terlaksanakan, kira-kira ada enggak begitu sahabat? Banyak sebenarnya. Salah satunya adalah bagaimana Lintang Songo yang merupakan grup sholawat bentukan PAC Munjungan pada waktu itu, ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Munjungan saja, tapi bagaimana supaya bisa go nasional. Jadi harapan saya go nasional sajalah, itu sudah sangat puas saya. Jadi Lintang Songo ini saya berharap dikenal masyarakat luas lah. Kalau di Kecamatan Munjungan khususnya, saya yakin masyarakat Munjungan sudah banyak yang paham mengenai bagaimana kiprah Lintang Songo. Karena secara kualitas Lintang Songo ini sudah benar-benar cukup mumpuni lah dari berbagai sisi, baik dari kemampuan sahabat-sahabat Lintang Songo untuk bermusik maupun vokal dari sahabat-sahabat itu sendiri, personilnya. Itu dalam segi sholawat. Dalam segi yang lainnya, saya berharap ada usaha yang dibangun oleh PAC Munjungan, sehingga pada akhirnya ketika sahabat-sahabat berproses di Ansor, waktu, energi, dan yang lainnya yang kemudian benar-benar dimanfaatkan untuk Ansor, paling tidak ada hasil. Meskipun sebenarnya sahabat-sahabat saya yakin ketika berproses di Ansor ini tidak ada keinginan untuk mendapatkan hasil satupun, 1% pun. Tetapi paling tidak karena kami menjadi pengurus ini punya kewajiban bagaimana kemudian para anggota tidak
tidak kemudian waktunya habis di Ansor kemudian tidak mendapatkan hasil secara materi, padahal punya tanggung jawab keluarga. Nah, harapan kami sebenarnya pada waktu itu bagaimana supaya ada lembaga ekonomi sehingga sahabat-sahabat itu paling tidak ketika benar-benar total di Ansor meninggalkan keluarganya, ada yang bisa diberikan Ansor Munjungan kepada anggotanya sehingga tanggung jawab sebagai kepala keluarga itu juga terpenuhi. Tidak hanya tanggung jawab kepada NO, kepada bangsa dan negara, tapi kepada keluarga juga terpenuhi. Nah, ini juga salah satu harapan kami. Kemudian selain itu harapan kami juga, kami ingin pada waktu itu salah satunya adalah masuk di lembaga-lembaga pendidikan untuk kemudian mengenalkan para siswa tentang Ansor, tentang NU itu bagaimana, agar paling tidak ketika para siswa ini kenal NU, kenal Ansor, sudah tertanam sejak dini untuk kemudian mencintai NU, mencintai Ansor di tengah kehidupan yang saya rasa tidak bisa untuk diperkirakan pada hari ini. Sehingga dengan begitu modal kecintaan itu yang kemudian menjadi harapan kami ke depan. Selain tentunya bagaimana peran kami di lingkungan itu juga bisa maksimal. Salah satunya umpamanya ada kegiatan rutin reboisasi umpamanya. Jadi itu menjadi harapan kami yang dalam realisasinya itu cuma beberapa kali, dan itu saya rasa menjadi salah satu kegiatan yang kurang maksimal, sehingga kami berharap pasca kepengurusan kami kegiatan-kegiatan itu bisa direalisasikan. Jadi itu kira-kira. Terakhir sahabat, closing statement atau pesan-pesan yang bisa sahabat berarti tularkan kepada kami sahabat-sahabat Ansor Banser yang lain yang masih berjuang dan berkhidmah di Ansor Munjungan pada saat ini. Silahkan sahabat. Closing statement ya. Saya ingat betul dawuhnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan ini yang selalu saya sampaikan ketika awal-awal rapat anggota Ansor di tiap-tiap desa, yaitu sopo wonge sing nguripi NU maka wong kuwi tak anggap santriku, lan sopo wonge sing tak anggap santriku mongko tak dongakne uripe Husnul Khotimah, ada bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi karena dawuh Hadratus Syekh ini yang kemudian menjadikan semangat kami ada, itu terbukti pada akhirnya saya diterima di KPU. Jadi murni pada awalnya saya tidak pernah untuk kemudian berpikir menjadi anggota KPU karena saya tahu kapasitas saya itu bagaimana. Tetapi karena keikhlasan saya berkhidmat di Ansor yang kemudian membawa saya menjadi salah satu anggota KPU pada saat ini, tahun 2019 sampai tahun 2024. Jadi sahabat-sahabat semuanya tidak usah khawatir ketika berproses di Ansor maupun di Banser. Allah sudah punya rencana terhadap sahabat-sahabat semuanya. Lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, tidak usah berharap terkait dengan apa yang kemudian didapatkan dari beransor, tapi mencobalah berpikir bagaimana memberikan kontribusi ke Ansor, ke Banser, ke Nahdlatul Ulama, sehingga pada akhirnya saya yakin barang siapa yang menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Begitupun juga ketika sahabat-sahabat aktif di Ansor, aktif di Banser, tidak hanya
keinginan sahabat-sahabat dalam kemudian membesarkan Ansor Banser ini bisa terrealisasi ketika benar-benar tulus keaktifan sahabat-sahabat di Ansor dan Banser, tapi juga ada hal-hal yang lain, rencana Tuhan, rencana Allah yang akan kita dapatkan. Jadi seperti halnya saya pada akhirnya diterima di KPU itu tidak pernah terpikirkan sama sekali, tetapi karena saya aktif di Ansor, pada akhirnya itu yang kemudian menjadikan saya menjadi salah satu anggota KPU. Jadi Allah pasti mempunyai rencana terbaik buat kita selama kita benar-benar total, selama kita benar-benar ikhlas, tulus dalam menjalankan sesuatu. Saya rasa itu. Oke, terima kasih sahabat Nuradi. Ya, terima kasih juga sahabat Fuad Channel dimanapun Anda berada, juga sahabat Ansor Banser dimanapun Anda berada. Begitulah pemaparan sekelumit tentang Ansor Menunjungan dan sosok beliau. Mungkin dukungannya di channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.